Karakter kepribadian INFP. Nih. Yang pertama, cenderung pendiam. Orang dengan kepribadian INFP cenderung terkenal pendiam. Tapi bukan berarti mereka pemalu dan tidak mau bergaul. Mereka lebih suka berinteraksi dengan teman dekatnya atau menyendiri. Karena interaksi sosial dapat membuatnya merasa lelah. Nah, ini bisa saya sebut karena sosok introvertnya. Dia lebih suka menyendiri karena dia mendapatkan energi ketika sendiri. Ketika dia kumpul dengan banyak orang, dia akan kelelahan. Karena kalau saya sendiri, saya harus memahami satu orang saja yang baru kenal itu sudah repotnya minta ampun. Saya capeknya kayak gitu, apalagi dengan banyak orang berganti-ganti. Nah, itu mungkin sesuatu yang membuat saya cepat lelah, cepat capek gitu. Cenderung pendiam, iya kalau misal saya baru berada di lingkungan yang benar-benar baru, itu saya cenderung pendiam. Tapi sebetulnya tidak. Kalau saya berada di lingkungan yang kecil dan memang sudah lama sudah kenal dekat. Nah, ini saya akan bahas di mungkin video berikutnya ya. Oke, yang kedua, mengabaikan hal yang detail. Saat mengerjakan sesuatu, kepribadian INFP cenderung mengandalkan intuisinya daripada melihat fakta yang ada dan lebih fokus terhadap gambaran besar daripada hal-hal detail. Namun mereka bisa sangat teliti saat mengerjakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Oke, nah ini kalau yang saya rasakan sendiri yaitu saya lebih berpikiran tentang hal-hal yang besar-besar, yang kompleks gitu. Tetapi banyak yang saya pelajari, cuman tidak detail. Nah, tidak detailnya tidak yang sampai menjerumus ke dalam-dalam. Misalkan ya masalah komputer. Secara sistem, saya mungkin sedikitnya tahu cara memasang aplikasi, cara begini begitu. Saya tahu secara garis besar. Tetapi untuk misal saya mengotak-atik komputer, lalu bongkar pasang, atau misalkan saya meretas suatu aplikasi atau apa itu, saya rasa saya kesulitan untuk mempelajari itu. Kejenuhan mungkin ya, itu salah satu musuh utama seorang INFP. Yang ketiga, mengutamakan perasaan. Setiap mempertimbangkan suatu keputusan, orang dengan kepribadian INFP lebih mengutamakan perasaan yang terlibat pada keputusan tersebut ketimbang memikirkan hal-hal yang bersifat objektif. Nah, ini yang ketiga tadi, faktor pembentuknya, indikatornya maaf. Yang feeling tadi, dia lebih mengutamakan perasaan. Nah, yang keempat, pandai menjadi mediator. Orang dengan kepribadian INFP paling tidak suka dengan konflik dan sebisa mungkin berusaha menghindari hal itu terjadi. Namun ketika orang lain terlibat dalam konflik, sosok INFP cocok sekali menjadi mediator karena ia mampu menyadari dan mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan orang dalam konflik tersebut. Pandai menjadi mediator ya. Mediator di sini mungkin karena gini, saya sebagai orang INFP juga lebih suka untuk mendengarkan orang lain daripada saya harus memberikan suatu saran kepada orang lain ketika terjadi konflik. Ketika terjadi konflik mungkin ada orang yang marah-marah, kamu kok bisa gini, kamu kok bisa gitu, saling menyalahkan. Kalau saya enggak, jujur. Kalau ada orang yang bermasalah atau
sedang ada konflik dalam hidupnya, saya lebih suka diam. Ketika dia bercerita ya saya diam, saya dengarkan. Biasanya seperti itu. Nah, pandai menjadi mediator ini ya mungkin seperti itu ya. Ya sudah gitu aja teman-teman. Video pertama saya ini. Semoga kedepannya saya bisa membawakan suatu ilmu yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Terima kasih.